Apakah Anda pernah berpikir bahwa semua sayuran itu sehat? Faktanya, beberapa sayuran justru bisa membahayakan kesehatan, terutama bagi lansia. Beberapa di antaranya dapat menyebabkan gangguan ginjal, masalah pencernaan, bahkan meningkatkan risiko kanker. Yang lebih mengejutkan, efeknya sering kali tidak langsung terasa. Banyak orang mengonsumsi sayuran ini setiap hari tanpa menyadari bahwa mereka perlahan-lahan merusak tubuhnya. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 sayuran yang harus diwaspadai oleh lansia berdasarkan penelitian ilmiah terbaru. Pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena yang ada di urutan pertama bisa jadi yang paling sering Anda makan. Langsung saja kita mulai. Kentang bertunas atau kentang hijau, berbahaya bagi lansia. Kentang adalah makanan pokok yang kaya akan karbohidrat dan sering dianggap sebagai sumber energi yang sehat. Namun, jika kentang mulai bertunas atau berubah warna menjadi hijau, maka ada risiko serius bagi kesehatan, terutama bagi lansia. Kentang yang bertunas atau hijau mengandung solanin, senyawa alami yang dalam jumlah tinggi dapat menjadi racun bagi tubuh. Menurut penelitian dalam Food and Chemical Toxicology di tahun 2019, solanin dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Dalam kasus yang lebih parah, studi dari Toxicology Reports di tahun 2021 menunjukkan bahwa solanin bisa mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan pusing, sakit kepala, hingga gangguan denyut jantung. Proses memasak tidak selalu menghilangkan solanin sepenuhnya. Selain itu, kentang yang digoreng atau dipanggang pada suhu tinggi juga dapat menghasilkan akrilamida, senyawa yang menurut Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention di tahun 2022 dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker, terutama pada lansia dengan sistem pencernaan yang lebih sensitif. Untuk menghindari risiko ini, pastikan untuk tidak mengonsumsi kentang yang sudah bertunas atau hijau. Menyimpan kentang di tempat sejuk dan gelap agar tidak cepat bertunas. Menggunakan metode memasak yang lebih sehat seperti merebus atau mengukus. Menghindari kentang bertunas bukan hanya tentang mencegah gangguan pencernaan, tetapi juga melindungi sistem saraf dan mengurangi risiko kanker. Bayam berisiko bagi lansia dengan batu ginjal. Bayam sering dianggap sebagai salah satu sayuran paling sehat, kaya akan zat besi, vitamin, dan mineral. Bayam sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, bagi lansia, terutama mereka yang memiliki riwayat batu ginjal, bayam bisa menjadi masalah besar. Bayam mengandung oksalat, senyawa alami yang dapat mengikat kalsium di dalam tubuh. Jika terlalu banyak oksalat menumpuk, tubuh kesulitan membuangnya, dan kristal kecil bisa terbentuk di ginjal. Lama-kelamaan, kristal ini bisa berkembang menjadi batu ginjal, yang dapat menyebabkan nyeri luar biasa dan masalah kesehatan lainnya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Kidney Diseases di tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi oksalat, termasuk bayam, dapat meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal, terutama pada individu yang memiliki gangguan metabolisme kalsium atau riwayat penyakit ginjal. Penelitian ini juga menemukan bahwa oksalat dalam makanan lebih berisiko bagi lansia karena fungsi ginjal yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Yang lebih perlu diperhatikan, kadar oksalat dalam bayam meningkat saat dimasak. Studi lain dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry di tahun 2020 menunjukkan bahwa proses perebusan bayam dapat meningkatkan ketersediaan oksalat larut yang lebih mudah terserap oleh tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan ginjal. Namun, ini bukan berarti lansia harus benar-benar menghindari bayam. Ada beberapa cara untuk mengurangi efek oksalat dalam bayam. Salah satunya adalah dengan mengombinasikannya dengan sumber kalsium, seperti susu atau tahu. Menurut penelitian dalam Clinical Nutrition di tahun 2019, kalsium membantu mengikat oksalat di usus, sehingga tidak sampai masuk ke ginjal dan membentuk batu. Selain itu, merebus bayam sebentar dan membuang air rebusannya juga terbukti dapat mengurangi kadar oksalat hingga 30%.
Jika Anda atau anggota keluarga memiliki riwayat batu ginjal, sebaiknya batasi konsumsi bayam dan perhatikan cara pengolahannya. Mengurangi asupan oksalat dan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik dapat membantu menjaga kesehatan ginjal di usia lanjut. Brokoli berisiko bagi lansia dengan masalah tiroid. Brokoli dikenal sebagai salah satu sayuran yang kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan. Namun, bagi lansia dengan masalah tiroid, terutama hipotiroidisme, brokoli bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan. Brokoli mengandung goitrogen, senyawa alami yang dapat menghambat produksi hormon tiroid. Menurut penelitian dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism di tahun 2020, konsumsi makanan tinggi goitrogen dalam jumlah besar dapat memperburuk kondisi hipotiroidisme dengan mengganggu penyerapan yodium yang penting untuk fungsi kelenjar tiroid. Selain itu, brokoli juga bisa menyebabkan gas dan kembung, yang menurut studi dalam American Journal of Gastroenterology di tahun 2019 lebih sering terjadi pada lansia karena perlambatan sistem pencernaan. Namun, ini bukan berarti brokoli harus dihindari sepenuhnya. Ada beberapa cara untuk mengurangi efek goitrogen. Masak brokoli terlebih dahulu karena panas dapat menurunkan kadar goitrogen. Batasi konsumsi jika memiliki gangguan tiroid, dan kombinasikan dengan makanan kaya yodium seperti ikan atau telur. Bagi lansia yang tidak memiliki masalah tiroid, brokoli tetap menjadi pilihan sehat. Tetapi bagi mereka yang mengalami hipotiroidisme, mengontrol jumlah konsumsi dan cara pengolahannya dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Artichok bisa berbahaya jika mengonsumsi obat tertentu. Artichok sering dianggap sebagai makanan super karena kaya akan serat, antioksidan, dan manfaat untuk kesehatan hati. Namun, bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, artichok bisa menjadi masalah serius. Menurut penelitian dalam Journal of Thrombosis and Hemostasis di tahun 2021, artichok mengandung senyawa yang dapat mengganggu efektivitas obat antikoagulan, seperti warfarin dan aspirin. Hal ini dapat meningkatkan risiko perdarahan, terutama bagi lansia yang memiliki gangguan pembekuan darah atau tekanan darah tinggi. Selain itu, studi dalam Phytotherapy Research di tahun 2020 menunjukkan bahwa artichok juga dapat merangsang produksi empedu, yang berisiko memperburuk kondisi pada lansia dengan batu empedu atau gangguan HT. Bagi mereka yang tidak memiliki masalah kesehatan tertentu, artichok tetap bisa dikonsumsi dengan aman. Namun, jika sedang menjalani pengobatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi artichok dalam jumlah besar. Batasi konsumsi jika memiliki riwayat gangguan empedu atau sedang menggunakan obat pengencer darah. Menjaga keseimbangan dalam pola makan sangat penting, terutama bagi lansia yang harus memperhatikan interaksi makanan dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Mentimun bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Mentimun sering dianggap sebagai makanan ringan yang menyegarkan, rendah kalori, dan baik untuk hidrasi. Namun, bagi lansia dengan sistem pencernaan yang sensitif, mentimun bisa menimbulkan masalah yang tidak disadari. Mentimun mengandung cucurbitacin, senyawa alami yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, gas, dan diare. Menurut penelitian dalam Journal of Gastroenterology and Hepatology di tahun 2021, cucurbitacin dalam sayuran dari keluarga labu-labuan, termasuk mentimun, dapat memicu iritasi saluran cerna, terutama pada lansia yang mengalami penurunan fungsi pencernaan. Selain itu, studi dalam International Journal of Food Sciences and Nutrition di tahun 2020 menunjukkan bahwa kadar cucurbitacin dalam mentimun bisa meningkat jika mentimun terlalu matang atau disimpan terlalu lama. Ini membuatnya lebih berpotensi menyebabkan efek samping pada orang yang sensitif. Meski begitu, mentimun tetap bisa dikonsumsi dengan aman jika memperhatikan hal berikut.
Pilih mentimun yang segar dan belum terlalu matang untuk menghindari kadar cucurbitacin yang tinggi. Jika sering mengalami gangguan pencernaan setelah makan mentimun, coba batasi jumlah konsumsi atau buang bagian kulit dan bijinya. Pastikan mentimun dicuci dengan baik untuk menghindari paparan pestisida yang dapat memperburuk gangguan pencernaan. Bagi lansia dengan pencernaan sehat, mentimun tetap bisa menjadi pilihan yang menyegarkan. Namun, bagi mereka yang sering mengalami kembung atau masalah pencernaan, mengontrol jumlah dan memilih mentimun yang tepat dapat membantu menghindari ketidaknyamanan. Tomat hijau mengandung solanin beracun. Tomat adalah salah satu sayuran yang paling sering dikonsumsi dalam berbagai hidangan. Namun, tomat yang belum matang sepenuhnya atau tomat hijau dapat mengandung senyawa yang berisiko bagi kesehatan, terutama bagi lansia. Tomat hijau mengandung solanin, senyawa alami yang juga ditemukan dalam kentang bertunas. Menurut penelitian dalam Food and Chemical Toxicology di tahun 2021, solanin dalam tomat hijau dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, kram perut, dan diare jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Selain itu, studi dalam Journal of Neurological Sciences di tahun 2020 menemukan bahwa solanin dalam jumlah tinggi berpotensi mengganggu sistem saraf, menyebabkan gejala seperti pusing, lemas, hingga kesulitan bernapas pada individu yang sensitif. Meskipun kadar solanin dalam tomat hijau lebih rendah dibandingkan kentang bertunas, tetap ada risiko jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam kondisi tertentu. Untuk menghindari efek sampingnya, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pilih tomat yang sudah matang sepenuhnya, karena kadar solanin berkurang saat tomat berubah warna menjadi merah. Hindari mengonsumsi tomat hijau mentah dalam jumlah banyak, terutama bagi lansia dengan sistem pencernaan sensitif. Jika ingin mengolah tomat hijau, masak terlebih dahulu, karena panas dapat membantu mengurangi kadar solanin. Bagi lansia yang tidak memiliki sensitivitas terhadap solanin, tomat hijau tetap bisa dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Namun, memilih tomat matang tetap menjadi pilihan yang lebih aman untuk menghindari risiko gangguan pencernaan dan efek samping lainnya. Selada bisa membebani ginjal. Selada sering dianggap sebagai pilihan makanan sehat, terutama bagi mereka yang menjalani pola makan rendah kalori. Namun, bagi lansia dengan masalah ginjal, konsumsi selada dalam jumlah besar dapat memberikan dampak negatif yang jarang disadari. Selada mengandung kalium, mineral yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Namun, bagi lansia dengan penyakit ginjal kronis, terlalu banyak kalium dapat menjadi beban bagi ginjal yang sudah melemah. Menurut penelitian dalam Clinical Journal of the American Society of Nephrology di tahun 2021, kelebihan kalium dalam darah atau hiperkalemia dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur, lemas, bahkan risiko komplikasi serius seperti gagal jantung. Selain itu, studi dalam Journal of Renal Nutrition di tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi sayuran tinggi kalium, termasuk selada, harus dikontrol dengan baik pada lansia yang menjalani diet rendah kalium. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang normal, selada tetap aman dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun, bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal, beberapa langkah berikut bisa membantu. Batasi konsumsi selada, terutama dalam jumlah besar dan dalam bentuk jus atau salad yang berlebihan. Pilih sayuran dengan kadar kalium lebih rendah, seperti mentimun atau kol, jika dokter menyarankan diet rendah kalium. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan jumlah kalium yang sesuai dengan kondisi kesehatan ginjal. Selada tetap menjadi pilihan makanan sehat bagi kebanyakan orang, tetapi bagi lansia dengan masalah ginjal, memahami batas konsumsi adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan kesehatan jantung. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari video ini? Sebagian besar sayuran ini tidak berbahaya bagi lansia sehat jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun, jika Anda memiliki kondisi tertentu seperti masalah ginjal, tiroid, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah,
Beberapa sayuran ini bisa berdampak buruk pada kesehatan Anda.